Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Putri Zakia dengan NIM 2210531008 dari kelas Manajemen Risiko A1 yang diampu oleh Ibu Rita Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan terkait risk-based audit. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari risk-based audit itu sendiri. Membahas tentang risk-based audit, hal ini sangat berkaitan dengan peran audit internal di perusahaan. Seorang auditor internal memiliki pemikiran yang selaras dengan tujuan perusahaan. Tentunya, hal itu berhubungan dengan sasaran-sasaran dari manajemen puncak, termasuk di dalamnya adalah pemangku kepentingan lainnya. Saat manajemen menentukan langkah dan metode dalam suatu tujuan organisasi yang ditargetkan, hal itu tidak lepas dari adanya suatu risiko pastinya. Risiko ini tidak dapat dihilangkan, namun manajemen harus berusaha memperkecil suatu kemungkinan terjadinya risiko. Oleh karena itu, muncullah konsep dari risk-based audit. Risk-based audit itu sendiri adalah metode atau cara yang digunakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas auditnya, yang dimana sehingga memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan. Risk-based audit sangat penting dijalankan karena dapat membantu terpenuhinya tanggung jawab manajemen secara efektif, yang dimana risk-based audit dapat melakukan pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari risk-based audit. Tujuannya yang pertama yaitu mengurangi risiko perusahaan atau mitigate current risk. Yang dimana berdasarkan risk-based audit yang dilakukan, maka dapat dideteksi transaksi, produk, dan aktivitas perusahaan yang berisiko tinggi atau high risk. Yang dimana area yang berisiko tinggi tersebut dapat diteliti dan dievaluasi penyebabnya, sehingga manajemen dapat melakukan mitigasi terhadap risiko. Tujuan yang kedua yaitu mengantisipasi area dengan risiko potensial atau anticipate areas of potential risk. Yang dimana risk-based audit juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi dan mungkin disadari oleh auditi. Tujuan yang ketiga yaitu melindungi perusahaan atau protect company, yang dimana kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat terjadi secara mendadak dan perusahaan tidak siap menghadapinya. Hal ini menimbulkan kerugian yang berpengaruh besar pada perusahaan. Metode risk-based audit ini memungkinkan perusahaan siap menghadapi risiko dan mengantisipasi dari kemungkinan kerugian yang berdampak sangat besar bagi perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan risk-based audit. Pendekatan risk-based audit ini timbul karena adanya 3 hal. Yang pertama yaitu permintaan dan tekanan untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan perusahaan. Lalu yang kedua, keinginan stakeholders agar perusahaan dikelola secara lebih efektif. Dan yang ketiga, keinginan dari manajemen untuk memperoleh saran-saran perbaikan dalam kegiatan operasinya. Nah, selanjutnya itu ada tahapan dari risk-based audit itu sendiri. Saat kita melakukan risk-based audit, terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu adalah penilaian maturitas risiko. Penilaian maturitas risiko ini dilakukan untuk melihat secara umum apa manajemen telah menentukan, melakukan asesmen, memitigasi, dan memonitor risiko. Dengan adanya asesmen ini, maka kita dapat melihat keandalan atau bahaya mendaftar risiko yang sudah perusahaan miliki sebagai dasar perencanaan audit. Nah, hasil dari maturitas risiko ini menjadi dasar untuk menentukan strategi audit yang akan dilakukan. Nah, jika tingkat maturitas risiko organisasi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka audit berbasis risiko tidak dapat diterapkan secara menyeluruh.
Namun demikian, adanya audit berbasis risiko tetap memberikan manfaat terhadap organisasi. Karena dengan adanya audit berbasis risiko ini, organisasi mengetahui tingkat maturitas risiko perusahaan. Dan hal ini dapat menjadi peluang peningkatan bagi organisasi untuk selanjutnya. Lalu, tahapan yang kedua yaitu merancang perencanaan audit. Nah, perencanaan audit ini dilakukan untuk membuat daftar kegiatan audit yang akan dijalankan dalam rentang waktu tertentu. Pada saat perencanaan, hal pertama yang harus ditentukan adalah mengidentifikasi respons dan proses manajemen risiko yang telah dilakukan organisasi untuk mengelola risiko utama atau risiko-risiko utama organisasi tersebut. Nah, hasil dari perencanaan audit ini kemudian dikomunikasikan kepada manajemen dan komite audit, lalu selanjutnya menghubungkan antara risiko dan perencanaan aktivitas atau kegiatan audit. Lalu tahapan yang ketiga dari risk-based audit itu sendiri yaitu pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit ini dilakukan dengan mendiskusikan dan mengobservasi kontrol yang telah diterapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan telah sesuai dengan tujuannya. Pada tahapan ini juga dilakukan pembuktian untuk memastikan bahwa kontrol risiko telah dijalankan. Audit juga dilakukan untuk mengembangkan apa dan bagaimana manajemen telah berisiko terhadap residual. Setelah seluruh aktivitas tersebut dilakukan, maka hasil audit dikatakan dan dilaporkan untuk melakukan kontrol. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari risk-based audit. Audit berbasis risiko ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan audit konvensional. Audit berbasis risiko lebih menekankan pada proses dan sistem yang dijalankan oleh perusahaan dan tidak berfokus pada individual. Dengan pendekatan ini, membuat proses audit berbasis risiko ini memberikan manfaat yang berbeda pula bagi pihak perusahaan, yaitu manfaatnya yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi dan mengukur risiko dalam berbagai area, mulai dari area strategis, kebijakan, finansial, operasional, dan area kerja lainnya. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kelemahan yang ada di pihak manajemen. Lalu, manfaat yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan penipuan yang terjadi di dalam sistem atau masalah lainnya. Kemudian, manfaat yang keempat dari risk-based audit yaitu menjadi sistem check and balance terhadap kontrol perusahaan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu risk-based audit atau audit berbasis risiko adalah suatu metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, serta ada batasan yang telah ditetapkan manajemen yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan, yang dimana proses audit berbasis risiko ini menawarkan banyak manfaat bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Pelaksanaan audit berbasis risiko bersama dengan proses audit lainnya akan membantu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja secara menyeluruh untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.